Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 atau tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah. Bagaimana kabar antum semuanya? Kaifa halukum? Mudah-mudahan ada dalam kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelas 10 IPA dan bahasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, ya, al-usbu' ats-tsalits, insyaallah pada waktu penyampaian di akhir, mungkin Ustaz akan membacakan dan menerjemahkan hadis yang 252, juga hadis 253. Ya, kenapa diakhirkan? Karena pada pertemuan yang kedua, hadis yang 251 belum Ustadz jelaskan dari kitab Taisiril Alam Syarh Umdatil Ahkam, baru dibacakan hadisnya. Jadi insyaallah hari ini kita membaca lagi hadis yang 251 dan penjelasannya. Insyaallah di akhir kita baca hadis 252 dan juga 253 insyaallah. Tapi para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini lihat di hadis yang di hadis yang mana, bentar ya. Hadis yang 251 ya. Taib, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu ma nahallahu anhu minal buyu', al-hadithul hadi wal khamsuna ba'da al-mi'atain. Bab tentang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dari jual beli. Hadis yang ke-251. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadati wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila ar-rajuli qabla an yuqallibahu aw ay yandura ilaihi. Wa naha 'anil mulamasati wal mulamasatu lamsur rajuli thawba wa la yanduru ilaihi, al-Bukhari wa Muslim. Mu'allif mengatakan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi kepadanya, bahwa Rasulullah SAW melarang tentang jual beli munabadah. Apa itu jual beli munabadah? Jual beli munabadah adalah tarhur rajuli saubahu bil bai'i ila rajuli. Seorang penjual melemparkan bajunya, melemparkan pakaian yang mau dijual kepada orang yang mau membeli, qabla ay yuqallibahu aw ay yandura ilaihi, sebelum si pembeli ini, si laki-laki ini atau seseorang ini membolak-balikan bajunya atau melihat bajunya, baju yang mau dibeli. Jadi si penjual melemparkan baju atau pakaiannya, pakaian jualannya kepada orang yang mau membeli, tanpa si pembeli itu membolak-balikan, melihat, meneliti barang yang mau dibelinya. Wa naha 'anil mulamasah, larangan tentang mulamasah juga. Apa itu mulamasah? Mulamasah adalah lamsur rajuli ats-tsauba wala yanduru ilaih. Kalau ini ceritanya beda.
Ya, kalau yang ini prakteknya beda, yaitu apa? Orang yang mau membeli hanya menyentuh saja. Ya, hanya memegang saja tanpa melihat. Ya, tanpa melihat pakaian ataupun kain yang mau dibeli. Ya, jadi cuma hanya dipegang saja. Cuma hanya disentuh saja. Nah, dari dua kategori larangan ya, munabadah dan mulamasah ini sudah jelas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya telah melarangnya. Nah, sekarang kita masuk kepada al-ma'na al-ijmali. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharari lima yahsulu fihi min madarratin li ahadil muta'aqidain bi ayyughbana fi bai'ihi aw syira'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang jual beli dengan praktek penipuan, jual beli spekulasi, ya. Lima yahsulu fihi min madarratin, yang menyebabkan adanya madarat, adanya kerugian, li ahadil muta'aqidain, bagi salah satu di antara dua orang yang bertransaksi. Bi ayyughbana fi bai'ihi, ya, di mana di dalam jual belinya dia menipu, di mana dia di dalam membelinya menipu. Ya, bi ayyughbana, ditipu di dalam penjualan belinya, ya, penipuan, atau di dalam pembeliannya. Wa dzalika ka'an yakuna al-mabi' majhulan lil bai' aw lil mushtari aw lahuma jami'an. Ya, jadi seolah-olah ya penjualan atau transaksi ini tidak diketahui, tidak jelas bagi si penjual ataupun bagi si pembeli atau bagi keduanya. Nah, ini secara umum jelas bahwasanya Nabi melarang tentang kondisi dan praktek seperti itu. Ya. Wa minhu, diantaranya apa? Bai'ul munabadah. Apa yang digambarkan oleh Nabi SAW tentang praktek jual beli yang dilarang. Di antaranya bai'ul munabadah, jual beli munabadah. Di mana jual beli munabadah ini apa katanya? Bihaitsu yatrahul bai'u ats-tsauba matsalan 'alal mushtari. Di mana si penjual ini melemparkan pakaian jualannya atau pakaian yang mau dijual atau baju yang mau dijual kepada si pembeli. Wa yaqidanil bai'u atau wa yaqidanil bai'a qabla an-nadhari ilaihi aw taqlibihi. Dan dua orang yang bertransaksi ini dalam jual beli ini, ya, mereka belum melihat barang dagangannya, barang bajunya, barang pakaiannya, atau membolak-balikan. Kita kan kalau beli jual kalau beli ataupun kita menjual, ya mungkin si pembeli ataupun kita ya terbiasa kalau beli baju kan dilihat gitu ya, bajunya seperti apa, ya warnanya, coraknya, ya terus ukurannya gitu kan. Ya, kemudian kita pakai, ya kita coba dulu, kan biasa seperti itu. Tapi kalau ini enggak. Ini cuma dilempar begitu saja kepada si pembeli tanpa si pembeli itu melihat atau membolak-balikan bila mana ada yang cacat. Wa mithluhu bai'ul mulamasah, dan contohnya lagi yang lain apa? Jual beli mulamasah. Jadi yang pertama munabadah, yang kedua adalah mulamasah. Ka ay yaj'alal 'aqda 'ala lamsi thawbi masalan. Jual beli mulamasah ini seolah-olah dua orang yang bertransaksi ini atau si pembeli ini hanya menyentuh saja, hanya memegang saja. Qabla nadhari ilaihi aw taqlibihi. Ya, dia belum melihat dan juga belum membolak-balikannya, belum memeriksanya. Wa hadanil aqidani yufdiyani ilal jahli wal gharari fil ma'qudi alaihi. Maka dua jenis transaksi ini itu ya mengandung kejahilan, mengandung ketidaktahuan, dan juga mengandung penipuan, unsur penipuan di dalam transaksinya. Fa ahadul aqidain tahtal khatri imma ghaniman aw ghariman. Tentu di sini salah satu di antara dua orang tadi, dua orang yang bertransaksi, ya itu pasti ya dibayangi penipuan, dibayangi resiko,
Al-khatar resiko. Bisa jadi dia untung, bisa jadi dia buntung ya ghariman atau apa rugi gitu ya. Fayadkhulani fi babil maisiri al-manhi anhu. Maka dua jenis jual beli ini masuk dalam bab penipuan, bab maisir, bab undian seperti itu ya, dan ini adalah dilarang. Nah, itu secara umum dari hadis nomor 251. Nah, kemudian Syekh menyebutkan apa sih yang bisa kita ambil faidah dari hadis tersebut. Ya, di sini ada beberapa faidah ya, ada 9 faidah. Yang pertama ya, faidah yang kita bisa ambil dari hadis itu? Ya, yang pertama apa? Ma yustafadu min al-hadis atau min al-hadis. Al-awwal, yang pertama, an-nahyu an bai'il mulamasah. Wa fassarat bitafasir. Wa fassarat bitafasir. Jadi di sini jelas larangan tentang jual beli mulamasah dan sudah dijelaskan oleh beberapa ulama fikih tentang tafsir hadis tersebut. Dan itu yang paling sahih di antaranya, yaitu apa? Larangan. Ma dzukira fi hadal hadis, di antaranya apa yang disebutkan dalam hadis ini, wa ashbahihi minat tafasir allati ta'udu ila jahalatil mabi' wal gharari fih. Ya, dan sudah disebutkan di dalam hadis-hadis ini dan juga hadis yang hampir sama, yang mirip, di antara penafsiran-penafsiran yang itu semua kenapa dilarang, karena dikembalikan kepada apa? Ketidaktahuan, ketidakjelasan dalam transaksi, dan juga apa? Ada unsur apa? Spekulasi ataupun penipuan. Ya, wa min dzalika tafsir asy-Syafi'i ayati bi thawbin matwiyyin aw fi dhulmatin fayalmasuhu al-mustam fayaqulu sahibuhu bi'tukahu bikada bi syartin ay yakuma lamsuka maqama nadraki atau maqama nadraki atau nadrika ya, biqami nadrika. Nah, di sini apa gambarannya? Di antaranya adalah apa yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ya, jadi beliau menggambarkan seperti ini. Jadi ada orang yang membawa baju yang digulung, bajunya digulung, ya. Atau mungkin dalam kondisi gelap, ya, tidak ada cahaya. Fidul matwiyin. Bisa bin matwin, ya, bajunya digulung gitu tanpa, kan kalau baju kan pakai hanger itu ya, terlihat gitu jelas gitu digantung. Kalau ini digulung, ya, gambarannya seperti itu. Atau mungkin di dalam keadaan ya tidak ada cahaya gitu. Lalu fayal masul mustam fayaqulu sahibu. Kemudian orang yang mau membeli ini hanya menyentuhnya saja, memegangnya saja. Dan yang memiliki barang tersebut mengatakan bi'tukahu bikada, aku ini menjual barang ya seperti ini, dengan syarat kata si penjual ini ayyaku malam suka, bahwa ketika Anda menyentuhnya di antara salah satu barang yang aku simpan seperti ini, berarti jadi. Maka nadraki itu hanya hanya seperti itu caranya, ya, tidak ada cara lain. Hanya seperti itu syaratnya, ayyaku malam suka, bahwa ya sentuhan kamu, yaitu berarti cukup dengan praktek seperti itu. Ya, maka itu sudah menempati kamu sudah bisa sudah mewakilkan kamu melihat barang. Ya, jadi hanya sentuhan saja itu seolah-olah kamu melihat barang. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, an-nahyu an bai'il munabadzah wa fassarat aidan bi tafasiri. Begitu pula larangan tentang jual beli munabadzah. Sama, ini juga telah ditafsirkan oleh beberapa ulama fikih tentang tafsir tersebut. As-sahihu minha ma dzukira fi hadal hadisi wa asbahihi. Di antaranya adalah hadis yang disebutkan dalam yang sahih adalah hadis yang barusan 251, ya, gambaran tentang jual beli munabadah seperti apa. Sama, itu kenapa dilarang? Mimma ya'udu ilal jahalati fil mabi. Sama, ya. Jual beli seperti ini juga sama. Ya, dikembalikan kepada apa? Kepada alasannya apa? Al-jahala ilal fil mabi, karena ketidakjelasan dalam hal jual beli, ketidakjelasan dalam barang, itu kan barangnya belum jelas seperti apanya, ya. Wa minhu bai'ul hasah ka'an yaqula ayyu sawbin waqa'at alaihi al-hasah fa 'alaika bikada.
seperti jual beli yang dilempar dengan kerikil. Kamu misalkan melempar kerikil, itu yang kena, ya udah itu yang kamu harus beli gitu ya. Seolah-olah apa yang mengatakan baju manapun yang Anda letakkan, yang Anda kena dengan lemparan tersebut, dengan lemparan kerikil tersebut, fa'alaika bikada, berarti Anda wajib membeli yang itu, tidak boleh yang lain. Udah, kalau antum melemparkan misalkan satu lemparan ya dari dari kerikil yang disiapkan oleh si penjual, berarti udah itu yang kamu harus tanggung jawab untuk membelinya. Nah, jual beli seperti ini sama ya. Jual beli yang pada dasarnya yaitu al-jahalah fil mabi. Jadi ketidakjelasan dalam barang, bisa jadi rusak barangnya atau bisa jadi tidak. Ya, jadi ada unsur spekulasi. Kemudian yang ketiga, amma ja'lul lamsi awin nabdhi bai'an aw yaj'alul bai' mu'allaqan bil lamsi awin nabdhi ma'a ma'rifatil mabi' fi hadhihi aswar. Fasahihu anna al-bai' sahihun li'annahu la yatarattabu 'alaihi mahdhurun syar'iyyun kal bai'i bil mu'atah. Nah, kemudian ya, faedah dari hadis ini, amma ja'lul lamsi awin nabdhi bai'an aw yaj'alul bai' mu'allaqan bil lamsi awin nabdhi ma'a ma'rifatil mabi fi hadhihi suwar fasahih anal bai' sahih. Nah, kemudian kalau hanya menjadikan lams, adapun menjadikan lams ya menyentuh, memegang, awin nabdhi atau melempar dalam praktik jual beli, atau menjadikan jual belinya itu ya mu'allaqan bil lamsi, dikaitkan dengan lams awin nabdi ya, tapi disertai dengan jual belinya di ma'rifatul mabi fi hadis suwar ya, diketahui barangnya ma'rifatul mabi, tapi bukan jahalat, tapi ma'rifatul bai' mabi, tapi barangnya memang tahu gitu, walaupun hanya disentuh saja, tapi barangnya tahu ini gitu ya. Kita tahu barangnya bahwa ini memang barangnya bagus gitu ya. Fi hadis suwar ya, walaupun dalam bentuk seperti ini ya, larangan tentang menyentuh, memegang ataupun melemparkan, fasahih, maka gambaran seperti ini ya, gambaran jual beli seperti ini adalah benar. Ya. Jadi gambarannya benar. Jadi bukan hanya baju saja gitu ya. Antum misalkan beli barang ya, beli makanan yang dikemas gitu kan. Antum cuman memegang saja udah diambil gitu kan. Tanpa harus diteliti ini kan kadang-kadang kita sudah jelas ada expirednya ya kan, kalau misalkan beli roti ya, ada expirednya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian ya kan, kita cuma pegang saja, dipegang lalu diambil gitu kan, seperti itu. Maka jual gambaran seperti ini kan jelas boleh. Atau misalkan antum dilemparkan oleh si pemilik barangnya nih, yang ini katanya, tanpa antum harus melihatnya ataupun apanya gitu kan, seperti itu, maka itu boleh ya. Maka sahih jual beli seperti itu, la yatarattabu alaihi mahdhurun syar'i. Ya, ini praktek tidak menyebabkan dilarang secara syar'i. Kal bai'il mu'athah, seperti kal bai' bil mu'athah, seperti jual beli yang gambarannya seperti itu, yaitu al bai'ul aqdu minal uqud allati tatimu bil ijabi wal qabul ya. Jadi jual beli yang di situ ada akad yang mungkin disempurnakan dengan ijab dan qabul ya, ijab qabul ya, seperti itu. Jadi antum membeli barang misalkan di baqalah ya, di warung ataupun di supermarket ya, sudah ada label harganya gitu ya, bai' mu'athah seperti itu, dan barangnya jelas kelihatan, dilihat saja udah jelas ya, udah nampak gitu ya, dengan disentuh saja udah ambil gitu kan, atau dilihat saja sudah jelas, maka gambar seperti ini boleh ya kalau seperti ini gambaran. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan tanpa diketahui barangnya gitu ya, jahalan fil mabi'. Jadi barangnya memang tidak jelas gitu. Tapi kalau sekarang kita lihat ya, barangnya jelas terlihat gitu ya. Kalau yang dikemas-kemas gitu ya. Kalau yang dikemas barang-barang dari supermarket atau mall ataupun yang lainnya itu jelas. Nah, maka jual beli seperti itu gambarannya bukan jual beli mulamasah atau munabadah, tapi jual beli, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, al bai' bil mu'athah ya. Nah, kemudian yang keempat, anna hadaini al bai'aini ghaira sahihain li'anna nahya yaqtadi al fasad. Dua jenis jual beli seperti yang tadi, yaitu mulamasah dan munabadah, maka ini adalah jual beli yang tidak benar, tidak sah. Kenapa? Karena larangan ini menyebabkan kepada kerusakan. Jadi larangan ini menyebabkan kepada kerugian ataupun kerusakan.
Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-muradu bin nahi al-mabi'at al-mukhtalifah bi sifatiha au qimatiha. Adapun yang dimaksud dengan larangan di sini, yaitu adalah jual beli yang berbeda. Ya, jual beli ataupun mabi'at, barang-barang yang berbeda jenisnya. Dari jenis apanya? Sifatiha, sifatnya, ataupun qimatiha, ya, nilainya, ya, nilainya ataupun harganya. Amma ma kana muttafiqan mutasawil qayyim fayasihhu li'annahu la tahsulu bisyira'ihi ala hadhihi turuq al-jahala al-mahdzurah. Adapun bila mana ya disepakati, ya, bukan yang diperselisihkan, jual belinya bukan diperselisihkan ataupun yang lainnya, tapi muttafiqan, ya, disepakati, mutasawil qayyim, kemudian harganya seimbang, ya, nilainya sama, maka jual belinya yasih. Kenapa? Li'annahu la tahsulu bisyira'ihi ala hadhihi turuq. Ya, karena jual belinya atau pembeliannya tidak, ya, dihasilkan dari cara seperti ini. Itu apa? Al-jahala al-mahdzurah, yaitu ketidakjelasan yang dilarang, ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, istadalla bidzalika ala adami sihhati syira'il majhul wa adami sihhati syira'il a'ma fi ma tariqil ilmi bihi an-nadar li'anna dzalika yufdhi ila al-gharar. Ya, di sini juga bisa dijadikan dalil, ya, yaitu apa? Tidak sahnya, ya, pembelian yang tidak jelas. Wa adamu sihhati syira'il a'ma, dan tidak sahnya pembelian orang yang buta, ya, fi ma tariqil ilmi bihi an-nadar, ya, sekalipun apa? Dengan cara dia, ya, fi ma tariqul ilmi bihi an-nadar. Jadi jual beli yang mungkin syira'ul a'ma, ya, jual beli yang tidak jelas, yang tidak, ya, maksudnya yang buta itu maksudnya tidak jelas, dengan cara al-ilmu bihi an-nadar, ya, diketahuinya hanya dengan melihat, gitu. Li'anna dzalika yufdi ilal gharar, karena hal itu bisa menyebabkan kepada apa? Al-gharar, penipuan, ya. Jadi jual beli yang apa? Syira'ul majhul dan syira'ul a'ma, ya, padahal itu barang, ya, bisa dibelinya itu dengan nazar, ya, dengan melihat. Nazar itu dengan dilihat dulu, kemudian dibolak-balikan gitu barangnya, apakah ada cacat atau tidak, ya. Kemudian yang ketujuh, wa ammal mabi' al-ghaibu fa innahu yasihhu bai'uhu idza kana al-wasfu yuhitu bih. Nah, sekarang jual beli barang yang memang belum ada di tempat, ya, belum ada di tempat, jadi masih di tempat lain ataupun barang belum kelihatan ada, ya, maka jual beli seperti ini boleh, asalkan dengan syarat al-wasfu yuhitu bihi, sifat-sifatnya betul-betul apa? Ada, ya, betul-betul meliputinya. Maksudnya barangnya jelas, ya, disifati seperti ini. Kemudian wa idza wasafa wasfan tantafi mahu jahalatu kawasfi bai'is salam fa idza lam yajidu al-mushtari ala al-wasl ala sifatil masyruta fa in kana mausufan muayyanan batala al-aqdu. Ya, kemudian apabila sifat-sifat yang disebutkan tadi tidak ada padanya, ya, tidak ada padanya dan tidak diketahuinya, seperti apa? Seperti yang, ya, sifat tentang jual beli salam. Ya, jual beli salam itu adalah jual beli yang antum hanya menyebutkan sifat-sifatnya saja dan barangnya masih ada di produk yang lain ataupun di tempat yang lain, ya. Nah, maka apabila si mustari ini tidak mendapatkan sifat yang disyaratkan tadi, sifat yang disebutkan tadi, gitu, ya, tidak ada tidak ada sama sekali, ya, ketika disebutkan sifat-sifatnya ternyata tidak ada sama sekali apa yang dia sebutkan, ya, dari sifat-sifat yang sudah ditentukan, maka jual beli seperti ini batal, akadnya batal, transaksinya batal, ya. Sifatnya seperti ini, ternyata pada kenyataannya jauh dari apa yang disampaikan sifat tersebut, maka tentunya jual beli seperti ini adalah apa? Akad seperti itu adalah batal. Wa in kana mausufan fi dhimmah. Nah, jikalau memang, ya, apa yang disifati barangnya itu ada pada tanggungan dia, fal aqdu sahih, maka akadnya sah. Wa yalzam al-bai'u ihdharu ma tatimu bis sifat al-masyruta fil aqdi. Maka si penjual ini harus komitmen, ya, betul-betul menghadirkan barang yang betul-betul dia sifatkan dengan sempurna, ya, di antara syarat-syarat dalam akad tersebut. Nah, jadi kalau memang betul-betul, ya, dia si penjual ini menyebutkan sifat-sifat barang tersebut
barang dagangan tersebut betul-betul betul-betul sesuai dengan yang aslinya, yang sesuai dengan barangnya, maka akadnya sah dan ada dalam jaminan dia dan tanggungan dia, maka itu sah insyaallah. Tapi kalau misalkan dia menyebutkan sifat-sifatnya ya dengan detail, ternyata pada kenyataan barang yang dia terima tidak sesuai, maka jual belinya batal ya, akadnya batal. Kemudian yang kedelapan, ya qala An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala fi syarhihi li sahih Muslim, beliau mengatakan i'lam annal mulamasah wal munabadah wa nahwahuma mimma nassa alaihi hiya dakhilatun fi nahyi an bai'il gharari walakin afradat bi dzikri li kauniha min bai'atil jahiliyah al-masyhurah. Beliau mengatakan bahwasanya ketahuilah mulamasa itu dan munabadah itu atau yang semisal dari keduanya ya, di antara konteks dari hadis tersebut ini termasuk kepada larangan ya, ini masuk pada larangan tentang jual beli penipuan ya. Kenapa? Karena ini disebutkan ya sendiri-sendiri, Nabi SAW menyebutkan satu persatu ya, dan ini termasuk di antara jual beli jahiliyah yang masyhur saat itu. Jadi jual beli yang disebutkan oleh Nabi satu persatu, jual beli mulamasah tidak boleh, dilarang, jual beli munabadah tidak boleh seperti itu. Qala, beliau mengatakan lagi, wa nahyu an bai'il gharari aslun 'azimun min usulil buyu'. Ingat kata beliau bahwa larangan tentang jual beli, spekulasi, jual beli, penipuan itu adalah merupakan pokok yang sangat besar di antara pokok-pokok jual beli ya. Jelas sekali tidak boleh menipu. Ini di antara masuk kepada ya kaidah secara besar, kaidah umum ya, secara besar di antara usul buyu'. Wa yadkhulu fihi masail katsira ghairu munhasirah, dan di dalamnya terdapat ya masalah-masalah yang begitu banyak, tidak dibatasi. Bukan hanya mulamasa, bukan hanya munabadah saja. Ya, wa qala Ibnu Abdul Bar. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala mengatakan lagi, al aslu fi hadzal bab ya kulluhu an-nahyu anil qimar atau anil qimar wal mukhatarah wa dzalika alil maisir al manhi anhu. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar bahwasanya asal di dalam bab ini semuanya tentang larangan perjudian ya, ataupun spekulasi, ataupun yang mendatangkan resiko al-mukhatarah wa dzalika lil maisir al manhi anhu. Karena itu semua termasuk adalah ke dalam bab maisir ya, perjudian yang dilarang darinya. Kemudian yang terakhir dari hadis ini faidahnya apa? Yang terakhir wa bihada atau bihada tabayyana anna ma nuhiya anhu fi hadzal hadis marji'uhu ila dhabiti tsani al-mutaqaddim. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan apa yang dilarang darinya di dalam hadis ini, maka ya dikembalikan marji'nya itu kepada al-dhabit asani al-mutaqaddim, yaitu catatan yang kedua di antara hadis yang akan datang ya, al-mutaqaddim insyaallah, yaitu ya hadis yang sekarang kita akan baca. Nah, ini gambarannya juga sama nih, hadis yang ke-252 dan juga hadis 253. Al-hadits tsani wal khamsun, insyaallah ya. Antum semua paham ya insyaallah faidah yang bisa kita ambil dari hadis yang 251. Mudah-mudahan ya kita semua bisa memahaminya. Baik, diakhiri dengan hadis 252 dan juga 253. Baik. Qala al-mu'allif rahimallahu taala al-haditsu tsani wal khamsuna ba'da al-mi'atain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqu rukban wala yabi' ba'dukum ala ba'din wala tanajashu wala bay'u hadirun libadin wala tusarru al-ghanama wa man ibta'aha fa huwa bi khari nadharain ba'da an yahlibaha aw ba'da an yuhlabaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Al-Bukhari wa Muslim. Wal haditsu tsalitsu wal khamsuna ba'da al-mi'atain an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah SAW an tutalaqqa ar-rukban wa an yabi'a hadirun libadin. Al-Bukhari wa Muslim.
Artinya ya, tentang apa? Jual beli an bai'il ba'di ala bai'il akhar. Jual beli ya, sebagian kepada sebagian yang lain. Ya, seseorang kepada orang yang lain. Ya. Tentang apa? Talaqqi al-qadimina wa an-najash. Ya, tentang melangkahi penawaran. Ya, melangkahi penawaran atau penjualan sesama muslim. Ya, atau menghadang ya orang-orang kampung barang dagangannya ke pasar. Ya, maknanya adalah melangkahi penawaran atau melangkahi penjualan. Ya, atau tentang apa? Wan najash. Ya, menaikkan tawaran suatu barang tanpa niat untuk membelinya. Najash. Ya, juga tentang apa juga? Ya, menjual, ya, orang kota menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Ya. Nah, ini adalah tentang itu ya, hadis tentang ini. Ya, baik, kita lihat hadis yang barusan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la talaqur rukbana, janganlah kalian menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangan. Ya, yang membawa barang dagangan ke pasar. Ya, wala talaqur rukban. Jadi orang-orang kampung dihadang ya oleh orang-orang yang punya duit, ya, yang membawa barang dagangannya ke pasar, padahal itu sudah ada transaksinya dengan orang yang sudah terbiasa, tapi dihadang, dilangkahi penawarannya. Bahkan mungkin lebih besar nilai penjualannya dengan orang yang sudah jelas di pasar, ya, sudah jadi langganan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, wala yabi' ba'dukum ala ba'di ba'din, dan janganlah kalian, sebagian di antara kalian, melangkahi penjualan sebagian yang lain. Ya, ini juga sama, wala yabi' ba'dukum ala ba'di ala ba'din. Tidak boleh Anda melangkahi, kalau yang tadi menghadang, ya, dicegat gitu ya, dicegat, kalau maksudnya dicegat, dihadang. Kalau ini dilangkahi penjualan yang sudah transaksi sebelumnya, dilangkahi penjualan, penawaran sesama mereka. Wala tanajashu, dan janganlah kamu saling menaikkan tawaran suatu barang tanpa niat untuk membelinya. Ya, kemudian wala yabi' hadirun libadin, dan janganlah ya orang kota menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Wala yabi' hadirun libadin. Jadi janganlah orang-orang kota, orang-orang yang sudah inteleknya tinggi, ya, pengetahuannya tinggi, menjualkan barang dagangan milik orang kampung, ya. Biarkanlah orang kampung yang mereka punya ininya, ya, punya barang. Wala tusarru al-ghanama. Ya, dan janganlah kalian melakukan tasriyah. Ya, melakukan apa? Tasriyah. Ya, berupa apa? Berupa hewan ghanam. Berupa apa? Kambing. Apa yang dimaksud dengan tasriyah nanti kita jelaskan. Ya, wa man ibta'aha, barang siapa yang dia membelinya, ya, dia membelinya hewan unta atau kambing yang, ya, tasriyah, ya. Apabila dia membelinya, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia memilih dua pilihan. Kapan? Ba'da ayyuhlabaha, setelah apa? Setelah diperas susunya. Ya kan, ketika ada orang yang mau menjual kambing yang, ya, yang bersusu, ataupun unta yang ada susunya, ya, unta betina dan kambing betina yang ada susunya, maka di sini ada dua pilihan, ya. Tapi pilihan di sini ayyuhlabaha, setelah diperas susunya. In radiyaha amsakaha, bila mana dia ridho, maka boleh dia ambil. Wa in sakhitaha, dan bila mana dia tidak ridho, maksudnya tidak niat untuk membelinya, raddaha, maka kembalikan itu kambing atau unta, dan diganti dengan sa'an min tamrin, segantang, satu sok dari kurma.
Wa fil lafdhin huwa bil khiyari thalasan. Sementara dalam lafaz yang lain maka ada pilihan, diberikan pilihan bagi orang tersebut 3, maksudnya 3 hari. Ya, jadi dia memikirkan 3 hari. Nah, itu hadis yang 252, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang terakhir yang kita akan bacakan dan artinya al haditsu tsalis wal khamsuna ba'da al mi'atain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, qala, ia berkata, nah Rasulullah SAW telah melarang antu talaqqar rukban, ya, Rasulullah melarang apa? Orang yang menghadang orang-orang kampung yang membawa dagangannya ke pasar. Wa an yabi ahadirun libat, dan juga Nabi SAW melarang, ya, orang yang melangkahi orang kota menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan kita yang ketiga ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga pembahasan yang bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Jazakumullah ala husni istimaikum wa barakallahu fikum wa naqtabi bi hadzal qadar wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.